Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tugas anatomi dan fisiologi manusia terkait tentang sistem integumen yang berjudul rambut, fase kerontokan, dan uban. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9, yang pertama ada Syahrul Ramadan, yang kedua ada Salsabila Ananda Batiar, yang ketiga ada Sabrina Nashwa Fazira, yang keempat Putri Kembang, dan yang kelima saya sendiri, Sofat Tasya Kamila. Rambut adalah struktur berkeratin panjang yang berasal dari inavigasi epitel epidermis. Warna, ukuran, dan penyebaran rambut bervariasi sesuai dengan ras, umur, jenis kelamin, dan bagian tubuh. Rambut berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari berbagai gesekan atau benturan. Struktur rambut. Struktur rambut terdiri atas sel-sel yang tersusun dalam 3 lapis sepusat, yaitu medula, korteks, dan kutikula. Medula merupakan bagian tengah rambut yang panjang dan terdiri atas 2-3 lapis sel kubis mengeriput dan menanduk, yang satu sama lainnya dipisahkan oleh ruang udara. Bulu halus pendek, jenis bulu roma. Sebagian rambut kepala dan rambut pirang tidak mempunyai medula. Sel-selnya sering mengandung pigmen. Keratin sendiri sel-sel medula termasuk keratin lunak. Korteks merupakan bagian utama rambut dan terdiri atas beberapa lapis sel gepeng. Panjang berbentuk gelendong, menanduk membentuk keratin keras. Rambut hitam mengandung pigmen yang teroksidasi. Udara juga terkumpul di dalam ruang antara sel-sel korteks dan mengubah warna rambut. Kutikula merupakan lapisan terluar yang terdiri dari selapis sel tipis dan jernih, yaitu kutikula. Sel-selnya menanduk dan tidak berinti kecuali yang terdapat pada akar rambut. Penampang potongan melintang rambut beragam sesuai dengan ras. Selanjutnya, proses pertumbuhan rambut. Proses pertumbuhan rambut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fase pertumbuhan atau anagen. Sel-sel matriks melalui mitosis membentuk sel-sel baru mendorong sel-sel fase pertumbuhan lebih tua ke atas. Aktivitas ini berlangsung 2-5 tahun. Sekitar 85% dari 100.000 folikel rambut kulit kepala normal mengalami fase pertumbuhan pada satu saat yang sama. Yang kedua, fase istirahat atau katagen. Masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit, sedangkan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga berbentuk gada atau klap. Fase ini berlangsung selama 2 minggu. Setiap saat, rambut mengalami aktivasi pada fase katagen sekitar 1%. Yang ketiga, fase kerontokan atau telogen. Tahap ini berlangsung 3-4 bulan, dan rambut yang mengalami aktivasi setiap saat 14%. Rambut mengalami kerontokan 50-100 helai setiap harinya. Kemudian dimulai lagi dengan fase anagen yang baru, yaitu papila rambut yang mengeriput katagen akan berkembang kembali. Umbi rambut berbentuk di sekeliling papila, rambut dan rambut tumbuh kembali. Dengan kembalinya fase anagen, rambut lama atau rambut gada atau club hair yang sudah berada di bagian atas kandung rambut terdorong lepas oleh tumbuhnya rambut baru. Selanjutnya ada rambut uban. Rambut nutrien dan oksigen dari ujung-ujung pembuluh darah. Kekurangan nutrien dan oksigen mengakibatkan susunan rambut menjadi tidak baik dan mempengaruhi pembentukan melanin rambut sehingga terbentuk rambut uban. Munculnya uban dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal yaitu perokok aktif. Perokok aktif cenderung lebih banyak mengalami perubahan warna rambut atau berubah lebih cepat dibandingkan yang tidak merokok. Selanjutnya ada faktor lainnya yang dapat menyebabkan uban, ialah penggunaan minyak dan cat rambut yang tidak hanya mengenai kulit rambut, tapi juga meresap ke dalam pori-pori kulit kepala. Zat kimia yang terkandung dalam minyak dan cat rambut mempengaruhi kesehatan rambut dan produksi pigmen melanin sehingga mempercepat terjadinya uban. Yang kedua ada faktor internal.
faktor genetik merupakan faktor ya Allah maaf. Yang kedua, faktor internal. Faktor genetik merupakan penyebab yang paling umum munculnya uban pada usia muda. Terjadinya uban dini diatur secara genetik. Jika orang tua mengalami uban dini, kemungkinan besar hal ini akan menurun pada anak-anaknya. Baik, selanjutnya faktor internal. Yang pertama itu ada melanosit. Melanosit berfungsi untuk mesintesis pigmen melanin yang memberi warna pada kulit dan rambut. Sedangkan rambut uban merupakan akibat kekurangan pigmen melanin. Rambut uban umumnya muncul pada usia 50 tahunan ke atas karena aktivitas dan kapasitas sel-sel tubuh menurun akibat degradasi sel atau proses penuaan, yaitu termasuk melanosit. Yang kedua itu ada melanin. Melanin diproduksi oleh melanosit dalam folikel rambut. Kerusakan DNA dan penumpukan hidrogen peroksida dalam folikel sebagai kemungkinan penyebab dalam menurunnya produksi melanin. Tanpa melanin, rambut baru yang tumbuh tidak memiliki pigmen, yang mengakibatkan rambut tampak berwarna kelabu, putih, ataupun berwarna perak. Baik, sekian mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.